Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggal kali tiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma muhibbihi wa ba'du inna di muqaddimah فيما على قريه أيعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف ya sampean tiru ya makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma al wastihi fa'ainun ha'u ha'u adnahu ghainun kha'u aduh lali aku thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wastihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wastihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya wal dadu min hafatihi idwaliya al adrasa min aysara aw yumnaha walla muadnaha limuntahaha asfalu wal wastu fajimu shinu ya wal dadu min hafatihi idwaliya al adrasa min aysara aw yumnaha walla muadnaha limuntahaha wan nunu min tarfihi tahtuj'alu warrayudanihi li dhuhrin adkhalu watta'u wattalu wata minhu wa min ulya thanaya wassafiru mustakin wadhuru min tarafihi tahtuj'alu warrayudanihi li dhuhrin adkhalu watta'u wattalu wata minhu wa min ulya thanaya wassafiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufala wadda'u waddalu wa thana lil ulya min tarfaihima wa min batnish min tarfaihima wa min batnish syafa falfa ma'at tarafi thanaya al musyrifah minhu wa min fawqi thanaya sufala wadda'u waddalu wa thana al-ulya min tarafayhima wa min batni syafa falfa ma'a tarafi yasrifa li syafatainil wawu wa
lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Insyaallah kok makhraj poso insyaallah kalau jelas iki fokus tenlahan halaman sekawan dosa gangsal setemu temurung ya ayai. Nah, kalau kalian ngerti nih gini loh, ngaji orang ngerti halaman kayak gini. Di Tom, halaman berapa Tom? Halaman pinten? 45. Nah, sekawan dosa. Aksa, ya, ketemu bang, langkah pagi. Ayo, Allahan niku nek cara kiai-kiai nak dewi dimaknani apa? Pelon. Nah, ya pembagian lahan diwaca Kang Azim. Pembagian lahan. Para ulama qiraat telah sepakat bahwa membaca Al-Quran tanpa tajwid merupakan suatu kesalahan. Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa setidaknya ada dua macam lahan yang mungkin terjadi pada orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid. Ya, jadi para ulama qiraat yang ahli qiraat niku sepakat bahwasanya sapa wong sing maca Al-Qur'an tanpa tajwid niku ngoten niku diaran napa lahan. Terus dijelasnya mulai kalian Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sinten niku Imam Jalaluddin As-Suyuti? Sing pengarang kitab Tafsir Jalalain nih lho. Itu enten Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau enten Imam Jalaluddin Al-Mahali. Jalalain artinya dua jalal ora. Jalalain. Niku beliau matur bahwasanya lahan setidaknya niku ada dua macam dan Al-Qur'an. Terus nama setunggal al-lahan al-jali. Al-lahan al-jali, yakni kesalahan yang nyata pada lafaz sehingga kesalahan tersebut dapat diketahui oleh para ulama qiraah maupun orang Islam pada umumnya. Misalnya mengganti huruf dengan huruf lain, mengganti harokat dengan harokat lain, mengganti sukun dengan harokat atau menambah atau mengurangi huruf, mengubah makna atau tidak. Hukum lahan al-jali ini adalah haram. Dan ya, jadi di niku digaris bawahi niku sing nomor setunggal al-lahan al-jali, yakni kesalahan yang nyata pada lafaz. Apa? Kesalahan yang nyata pada lafaz. Sehingga kesalahan tersebut dapat diketahui oleh para ulama qiraat maupun orang Islam pada umumnya ya. Sing ahli qiraah yang ngerti, sing tiang umum nggih ngertos. Sami mawon sami ngertosi. Niku saking nyatane mate ngoten niku. Saking salahe, saking wong awam pun ya ngerti nek kuwi salah. Iki jenenge lahan jali. Lahan niku kesalahan, jali niku sing nyata. Paham ya? Terus hukumnya napa Kang? Ngoten niku Kang. Hukumnya haram, hukumnya lahan jali niku haram. Modelnya napa to kaya contohnya mengganti sukun dengan harokat utawa nambah utawa ngurangi huruf niku jenenge lahan jali. Lahan jali, nambahi huruf utawa ngelongi huruf utawa sing asline sukun diganti harokati, sing harokati di sukun ngoten niku. Apa ora? Urip. Jenenge apa lah? Lahan apa? Al-jali. Contoh Kang, di antara contoh lahan al-jali. Di antara contoh lahan al-jali apabila seorang qari membaca surat Al-Fatihah, pertama mengganti huruf ain yang dibaca mat pada kata al-alamin yang berarti alam semesta, diganti dengan huruf hamzah yang dibaca mat al-alamina yang berarti penyakit. Ya. Contohnya yang pertama lahan jali lah sing kesalahan sing sangat nampak niku contohnya neng apa surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rabbil
alamin ngagem ain. Tapi macane ngagem hamzah. Rabbil alamin. Nah, niku jenenge lahan jali. Wah, niku nek cara makna kan beda banget, adoh banget. Rabbil alamina, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbil alamina ngagem ain. Tapi nek ngagem hamzah penyakit. Anda malah salah banget. Paham kan? Bedane ain karo hamzah wis kacake aduh. Bangga. Cara falafatane. Dadi nek sing anu difasihne tenan ain. Liyaqta'a tarafam. Apa sing biasane aku meneng? Oh, neng jus 6 setengah ya, Bang. Tuh. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu lakum. Bener. A'jaztu. A'jaztu. Kaya ngaten-ngaten niku di anu celan. Oh, maknanya kok berubah banget. Contohnya niki alhamdulillahi rabbil alamin dadi rabbil alamin. Niku salah fatal. Nah, sing fatal nih niki kedua. Kedua, menghilangkan bacaan tasydid ya dengan memendekkan bacaan ya pada kalimat iyyaka. Yang harusnya dibaca iyyaka diubah menjadi iyyaka. Iyaka. Diubah menjadi iyyaka. Ubah makna yang tadinya kepadamu Allah jadi kepada sinar mataharinya. Nah, jadi kan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ngono. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'inu kami meminta pertolongan. Ya, iyyaka tidak hanya kepadamu. Tapi nek iyyaka tanpa tasydid dan tanpa alif, niku artine kepada sinar matahari. Oh, kan ini bahaya secara ilmu tauhid kan bahaya. Lahanes hati mau anu. Ya ngoten. Terus dawe Syekh Nawawi Al-Bantani pripun? Al-Alim Al-Syekh An-Nawawi Al-Bantani berfatwa dalam syarah Sulam Al-Munajjah ketika membahas bacaan Al-Fatihah. Law taraka tasydida min iyyaka 'amidan 'aliman Maknahu kafara. Artinya, jika meninggalkan tasydid dari kalimat iyyaka dengan sengaja serta mengetahui artinya maka bisa menyebabkan kafir. Nah, jadi ini ku dawe Syekh Nawawi Al-Bantani. Lau taraka tasydid min iyyaka 'amidan 'aliman maknahu kafara. Jadi sapa wonge sing meninggalkan tasydid pada lafaz kalimat iyyaka dengan sengaja, dia ngerti artine sengaja, maka bisa menyebabkan kekafiran. Iya ora? Maknanya kan hanya kepada matahari ya malah bahaya. Ya, cara bacaan rizki lurus, secara makna malah saya rusak banget tadi, paham ya? Jadi makanya kayak pas mau lo syaratnya maca Fatihah termasuk njogo-njogo tasydid, mura'atul tasdidat. Mura'atul huruf karo mura'atul tasdidat. Ngreksa pira-pira huruf karo ngreksa pira-pira tasydid. Termasuk nek kamu salatmu pensah ya apa tasydid direksa tenan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aja iyyaka na'budu wa iyyaka. Makane lambene aja males. Tontonane mau lho kan. Maknahu kafara. Nah, lanjut. Beliau menjelaskan karena sungguhnya kalimat iya dengan dibaca kasrah hamzahnya dan diringankan ya-nya tidak dibaca tasydid dan memendekkan bacaan alif atau menghilangkan mad makna sinar matahari. Maka penyimpangan seperti ini menjadikan seorang seakan berkata kami menyembah sinar matahari. Terus nomor kali ya Kang ngopal ojo pal dibantu Pak. Ya wis.
kesalahan yang tersembunyi pada lafaz. Kesalahan ini hanya dapat diketahui oleh para ulama Qiraat. Qiraat atau kalangan tertentu yang mendalami qiraat, misalnya memberdasarkan Takrir. takrir Huruf ro secara berlebihan. atau sebaliknya. Lakof dengan membaca huruf yang terakhir tidak membaca dalam membedakan bacaan yang panjang Mat atau sebaliknya. sebaliknya. Oh. Yang lahan khafi niku napa iki? Digaris bawahi lahan khafi. Yakni kesalahan yang tersembunyi pada lafaz. Kesalahan yang tersembunyi pada lafaz. Yang kesalahan tersebut niku hanya diketahui oleh para ulama qiraat atau kalangan tertentu sing mendalami qiraah. Ya wong sing mendalami tentang bacaan Al-Qur'an ya wis ngerti. Maksudnya kesalahan sing tersembunyi. Contohnya nopo? Misalnya menggetarkan takrir huruf ro secara berlebihan atau sebaliknya. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ya wongnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, wis jenenge lahan. Lahan apa? Lahan khafi. Khafi niku napa? Samar. Khafi samar, tersembunyi, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan ketoke fasih banget. Tapi lho lahan. Lah. Soalnya nek ro mentale itu lho, Kang. Tetek ngono lho. Ar-Rahmanir-Rahim. Orang sampai Ar-Rahmanir-Rahim, tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Apa? Isara, Jim. Tapi tetap enak rone lho, enak getere lho, tapi getere tek-tek ngono lho, paham ora? Ar-Rahmanir-Rahim. Ojo Ar-Rahman ka oleh. Paham ya? Nek kok ngate-ngaten niku lahan khafi. Utawa wakaf dengan membaca huruf sukun. Wakaf dengan membaca huruf yang terakhir. Maliki yaumiddini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya jenenge lahan. Soalnya nek wakaf niku di sukun. Terus enten tidak membaca dengung. Awakmu wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya, sapa ndrese ngono? Kuwi jenenge lahan. Si bener kan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya lah. Iki jenenge lahan. Kok gak maca dengue lahan. Memendekkan bacaan yang panjang mat atau sebaliknya. Mau setoranmu apa set? Mau set. Jero set. Rene. Piye? Senengane ndi? Oh set celon rene. Celon rene. Bacaane keliru-keliru. Iya, aku tuh sadar diri loh, makanya nek. Cepur mana ini lucu. Jadi, selanjutnya sampai nasuwa ya. Hukum lahan ini adalah B yo. Sapa fal coba. Hukum ini adalah satu bacaan lahan. Jadi menurut ijma ulama hukumnya haram. Dua bacaan lahan khafi Hukumnya makruh. Tiga menurut Ibnu Al-Jazari baik bacaan lahan jadi maupun khafi hukumnya haram. Pendapat Ini didukung oleh ulama. Ngaji loh. Bacaan keliru kabeh ini loh, nyerak ini loh. Cuma alesane. Kan lain-lainnya. Ya hukumi lahan nih, rungokno. Set lahan nih pelon kesalahan membaca Al-Qur'an dibagi loro. Pertama lahan khafi karo lahan jali. Lah hukumnya lahan niku wau ijma ulama, kesepakatan ulama bahwasanya hukumnya lahan jali niku napa haram. Ngotos haram syar'i Mas.
apabila dilakukan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Niki jenenge haram. Terus nek lahan khofi niku hukumnya apa? Makruh. Apa definisi makruh? Lebih baik ditinggalkan. Apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Tuh, enten sing ngendika niku makruh. Tapi nek ngendikane Imam Ibnu Al-Jazari ya, niku bacaane lahan jali maupun lahan khafi tetep haram. Loro karone haram. Soalnya lahan niku napa to, Kang? Bid'ah dalam membaca Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan bid'ah dalam membaca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi gak tau ngendika ngoten niku. Gak tau marahi ngono kuwi awake dhewe macane ngono. Yo, mau apa set setoran menit? Wa utuh dhuwur-dhuwur dhewe yo. Yuridun. Waqafaina ala atharihim. Ano. Kok kurang panjang kuwi jenenge lahan. Atharihim. Ala atharihim. Makane dosa kene dosa ora Kang nek belajar nggih. Mboten, paham lho. Tapi nek wis belajar wis dikandani, wis dilekne kok tetep dilakoni. Lah niku nggih dosa. Paham. Paham. Nek sampean selagi kok sik tesih belajar niku nggih ngafu. Jenenge wong belajar ora ngerti ngoten niku. Tapi nek wis ngerti kok tetep dilakoni. Lah niku lho. Ampun ngoten niku. Saiki C macam-macam bacaan lahan yang dilarang. Diwaca sapa jenenge? Nun, nyata Nun. Macam-macam bacaan lahan yang dilarang. Satu, Tadrib. yaitu menambah huruf dalam membaca lafaz. Contoh, bismi dibaca Bismi. Heeh. An'amta. An'amta. Terus hamdu dibaca wah, paham ya, jenis macam-macam bacaan lahan sing dilarang. Pertama tadrib. Tadrib itu dari kata apa? Tarroba yutarribu tadriban. Mulai wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Terus tarji' nggih sami dari kata rajja'a yurajji'u tarji'an. Raqasa nggih sami apa? Tarqis dari kata raqasa yuraqqisu tarqisan. Tahzin nggih sami. Hazzana yuhazzinu tahzinan. Terus tar'id nggih sami. Ra'ada yura'idu tar'idan. Terus takhrif nggih sami dari kata kharrafa yukharrifu takhrifan. Wis fi'il sulasi mazid rubai. Terus qad takti ya sami dari kata qatta'a yuqatti'u taqti'an. Paham enggak? Ya aku goleki dhewe maknane ten pundi tan? Goleki ten kamus Al-Munawwir nih kalau goleki dhewe. Jadi tadrib maupun ngertos toh dari kata tarroba yutarribu tadriban, yaitu menambahkan huruf dalam membaca lafaz. Bismillah jadi bismillah. Ya niku lho. Alhamdu wong kemayu ngono ora? Alhamdu. Kadang tiang niki lho, macam-macam lahan niki lho, kadang tiang niku mboten sadar bahwa niki lahan. Paham enggak? Paham lah. Alhamdu, tapi alhamdu. Jenenge napa? Lahan. Tatrib nih berarti. Lahan tatrib. Nah, terus lanjutnya nun tarji' nun. Kedua, tarji' yaitu membaca dengan suara bergelombang, meninggikan dan merendahkan suara berulang-ulang. Kesalahan yang sering terjadi saat membaca nat najis atau nat najis dan nat alif disukun. Tarji' niku napa dari kata mau raja'a yurajji'u tarji'an, yaitu membaca dengan suara bergelombang, meninggikan atau merendahkan suara berulang-ulang. Kesalahan yang sering terjadi saat membaca mat wajib atau mat lazim
dan mat arid li sukun. Yasin. Hakim. Kaya wong adan iki lho ngertos ya. Nek wong adan kan beda. Iki maca Quran lho, maca. Yasin. Nek tadrib niku kaya anu lho, dek ngertos ya. Beda lho kol-kolah karo tadrib niku. Contoh nek awak ngaji qulid al-ladina. Qulid qulid de qulid qul huwallahu ahad. Ahad karo ahad. Lah kan tadrib niku. Tadrib de. Ora. Nek tarjik niku wau menggelombangkan. Terus menggelombangkan niku wau. Yasin. Tapi nek adine anu kan, wow keren. Oh, khair. Omone pas apa ngaji al-haqqah. Khair. Para al-haqqah hatine kiamat. Mal-haqqah. Apa kowe kiamat? Wa ma adraka mal haqqah. Iya. Wah ora ngerti makna ya ngono kuwi. Ya. Makane sithik-sithik belajar bahasa Arab lho. Kitabe apa? Kamus Kang Lutfi lho sing sinau. Dadi nek aku dudu ngene tugasmu garek goleki ya ora. Ben sampean terasah. Dadi nek gabut lho. Kayak mau Kang Sedi apa? Mau tarjik mau dari kata raja ayu raja tarjian artinya. Ya. Ini sih anu. Ya si. Oh iya termasuk amin nek bapakmu pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wi kaya Yasin. Ora. Ojo amin. Ora. Kayak Yasin ora kayak mat tabi'i harfi lah. Saudara kayak mat lazim kilmi. Harfi mat lazim harfi lah. Yasin ngono lho. Amin. Terus coba kena ada loh. Amin. Termasuk anu ngapunten niki sekedar informasi. Nek Mbak Yai Arwani niku berfatwa bahwasannya apa musabaqah tilawatil Quran niku haram. Sapa santriku sing rumangsa santriku wasiate Mbak Yai Arwani. Tapi niku nek dhewe derek dawuhe Mbak Yai Arwani. Tapi nek derek dawuhe Kiai-kiai lintu itu sembang perbolehkan. Karena nek utus golek ono nek apa musabaqah tilawatil Quran. Betul santri yang bu mewakili musabaqah. Kenapa? Ayo lah. Anu kan juara kan ngono. Tapi ya enggak apa-apa. Kok ada sing sebenarnya ada gak gampang nyalahke kok keren enak sing dinut ya ora apa-apa. Pilihannya kan benar kalau lebih baik dan lebih baik. Bukan terus baik benar salah. Nek ulama niku benar dan lebih benar. Nah, ade pasti lebih benar ya derek sing lebih. Lho, nek menanggapi perbedaan ulama ngono. Nek angger ulama pilihannya loro kuwi mau. Nek gak benar ya lebih benar. Duwe dalil kabeh. Terus tarkis. 3. Tarkis yaitu menambah-nambahi harokat dalam membaca seperti melakukan bacaan dengan suara yang pecah-pecah. Contohnya piye? Ya a piye? Ya a piye? Nah, piye? Wong tau nek ngerti wong ngono lho. Ya kan ya ayyuhalladzina kau ngerti ngono ya?
Kudu gagap sing kaya niate nak anu lho kaya ya mate nambahi hamzah mau lho nambahi hamzah cara tidak sadar ngoten niku nah raqasa ya raqasa yuraqqisu tarqisat terus tahzin lanjut tahzin yaitu membaca ulang-ulang susah dan menangis menampakkan khusyuk dan hikmat tetapi karena riak dan sum'ah ya tahzin kata-kata hazzana yahzinu tahzinan yaitu membaca dengan seolah-olah susah dan mau menangis iki gaya-gayane nangis menampakkan khusyuk dan apa khidmat tetapi karena riya atau sum'ah mate kuwi lho tendensine kuwi lho awakmu nangis tenan ora apa nangis tangisan lho tahzin ora oleh alhamdulillahirabbil alamin pas ayate surga nangis lho ayate neraka malah semangat ya ayyuhan apa waqutuhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin ayo bosone pas ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji iya mau surga malah kon mlebu surga malah nangis malah ya nangis seneng husnudzon ayo makanya kowe nek nangis ya ndelok-ndelok pas semangat bareng ya ngono nek pas semangat contohnya ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim lah kayak semangat aja terus malah ngono ya ayyuhalladzina amanu ya kalau paham semangat pas bayangnya terus tar'id yaitu membaca dengan suara bergetar seperti orang kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nih ta'rid dari kata irrada. Terus tafkhif. Yaitu membaca secara berkelompok kemudian berhenti dan diteruskan ke bagian yang lain pada pertengahan kalimat. Nah, ini apa mau takhrif. Jadi kata kharrafa ya, yaitu membaca secara berkelompok bersama-sama kemudian membaca kelompok bersama-sama kemudian sebagian berhenti dan diteruskan oleh sebagian yang lain pada pertengahan kalimat. Berarti kayak sambung kata, ngerti sambung kata? Orang sambung ayat gak apa-apa. Sambung kata. Terus mana? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, ini lah nama. Ini gak menang ya. Aku menang. Takte, lagi takte. Yaitu memutus suara huruf sampai seperti bacaan sesak seperti berhenti membaca huruf nun ketika idhar. Lagi biasanya idhar kaya seolah-olah sakta, tapi mandek kaya sakta. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Contohnya nih hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhi yauma idzin khashi'ah. Kayak sakta. Kecuali nek kira Imam Khalaf ya. Kira Imam Khalaf apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah dibaca imalah. Oh, hal untuk sakta terus plus enak imalae. Tapi nek gue kira Imam Hafiz ya ora enak sakta ini kuning mau. Nah taktei mau lho. Di apa di pedot-pedot nih kayak seolah-olah sakta. Terus nomor 8 nih terlalu mengucapkan zikir ketika membaca huruf tafkhim berlebihan dalam baca tafkhim atau tebal. Nah,
so terlalu berlebihan. Ro. Mencucu banget no. Ojo aslam mencucu kabeh saya. Terlalu mencucu ya ora oleh. Ya nek so sekedar so do. Mencucune iki mung ge ngewangi ben suarane tebel, ben tafkhim. So. Terus lanjutnya mencampur malah pada huruf tarkik tipis dikarenakan berlebihan membaca tarkik. Terus mencampur imalah pada huruf tarkik tipis. Membaca imalah pada huruf tarkik tipis yang berlebihan membaca tarkik. Apa? Ini terlalu kayak seolah-olah imalah. Piye? Mabhumu piye, Kang? Imalah kayak tarkik atau tarkik kayak imalah? Paham. Tarkik kayak imalah. Membaca imalah pada huruf tarkik. Imalah kayak tarkik. Bismillahi majriha wa mursaha. Kudu kan bismillahi majriha wa mursaha. Tapi kono kan riha majriha. Kudu kan majriha. Wadduhi. Tapi saking tipis ya wadduhi. Kayak tipis contohnya. Terus nomor 10 berlebihan dalam menekan dan menaikkan suara hamzah sampai menyerupai orang yang muntah. Itu takalluf, membebani diri. Billah Rabbir ini kan gak enak ngorok ya. Rabbir firli wali walidayya walil mu'minina Kang Ridho ya walil mu'minina amin walil kefasayan hamzah kayak ain sin kayak shin wasabiquna wasariqu wasyariqatu sin ya dilatih. Oke, lanjut nih apa mantun nih? Lanjut. Mantun nah. Keutamaan keutamaan membaca, belajar dan mengajar Al-Qur'an. Pertama dari Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Niki alam iki jus selikur ya. Selikur. Dawe artosipun kurang lebih ngeten iki. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima. Terus B adalah hadis. Nomor setunggal hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Utsman bin Affan qol khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Artosipun kurang lebih dari sahabat Utsman radhiyallahu an, Rasulullah matur dawuh Kanjeng Rasul, sebaik-baik kalian semua adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar
karo ngajar ya. Makane to, ora enak ceritane sebaik-baik kalian adalah iso ndelok jin ora enak. Sing iso anu ora enak. Terus saking iki an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin ladzi yaqra'ul qur'ana kamathalil utsrajah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mithlul mu'minin ladzi la yaqra'ul qur'an kamathalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathal munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathal handulah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Hadis niki diwariskan saking Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, menceritakan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur perumpamaan wong mukmin sing membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utsrujah. Utsrujah kayak buah lemon tapi rasanya lemon to. Iki nek dhewe jeruk maknane jeruk. Seperti buah lemon sing rasane manis. Mate ambune ya enak. Wah apa? Rasane nggih enak, manis niku. Terus baunya harum dan rasanya juga enak. Dan perumpamaan wong mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah kurma. Baunya tidak semerbak namun rasanya manis. Ora enak ambune tapi rasane manis. Bedane wong mukmin sing maca Quran, ya ambune ya enak, ya rasane manis. Nek wong mukmin sing mboten maca Quran niku kaya dene kurma. Kurma niku napa? Baunya ora tidak semerbak tapi rasane manis. Terus dan perumpamaane sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an laksana buah raihanah. Raihanah kembang. Atas kembang. Biasanya kiai-kiai nanti maknane kembang. Raihanah kembang. Baunya harum tapi rasanya pahit. Tahu ora mangan kembang kowe? Bang kambuja. Kembang kambuja ya. Ana ambune enak. Iya lah, ambune enak mboten. Tapi nek di rasane pahit. Ambune enak, rasane pahit. Raihanah. Terus dan perumpamaan wong munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu sebenarnya kayak seperti buah handolah. Handolah niku baunya tidak wangi dan rasanya juga pahit. Handolah niku biasanya dimaknani broto wali. Napa? Broto wali. Iya lah. Wis pahit ngono niku. Ya. Aji tulis ana kuwi, sesuk-sesuke ben gak bingung kowe. Apa handolah ya apa raihanah e? Ben Kang Sedi jelas ya apa ditulis. Raihanah niku ana apa kembang. Terus nek alhamdulillah niku mau broto. Terus hadis riwayat At-Tirmidzi. Haddatsana Aliun Abdul Mungdir Al-Kufiyyu haddatsana Muhammad bin Fudail haddatsana Al-A'mash an Atiyah an Abi Sa'id wal A'mash an Habib ibni Abi Thabit an Zaid ibni Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni tarikun fikun ma ing tamassaktum bihi lang tadillu ba'di ahaduhuma a'damu min akhari kitabullahi hablun mamdudun minas sama'i ilal ard wa itrati ahlu baiti walan yatafarraqu hatta yarida alayya al haudha fangduru kaifa takhlufuni fihima. Komat ya. Ini bari kita lanjut salat sik lah. Iki bari kita anawan ya. Pun. Oke, dilanjutnya salat riyen. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. Artosipun niku wau sing nomor 51 Kanjeng Rasul Muhammad matur bahwasanya sesungguhnya aku akan meninggalkan sesuatu bagi kalian jika berpegang teguh dengannya niscaya kalian tidak akan tersesat setelah aku tiada. Jadi iki lho, awak dhewe iso nyekali loro iki mau, awak dhewe gak bakal sesat ketika pun ditilar karo Kanjeng Nabi. Sing pertama nggih punika Salah satunya lebih besar dari salah satunya lagi yaitu kitabullah Al-Qur'an, laksana tali yang membentang dari langit ke bumi dan ahli al-baitku. Keduanya tidak akan terpisah hingga bergabung denganku di telaga. Maka
Perhatikanlah bagaimana kalian bersikap meneladani terhadap keduanya. Ya, dadi nyekel Qur'anan tenanan, ya remen karo duriyae Kanjeng Nabi. Duriyae Kanjeng Nabi ya diremeni. Ya. Terus selanjutnya Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib rawahu Tirmidzi wa Daramiyu wa qala Tirmidzi hadza hadisun sahihun. Diwaca Tirmidzi ya kena, Tarmidzi ya kena, Tirmidzi ya kena. Tirmidzi, Tarmidzi, Turmudi terserah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abbas, beliau matur bahwasanya Rasulullah SAW matur, sesungguhnya orang yang tidak terdapat di dalam dadanya sedikit pun dari Al-Qur'an dia bagaikan rumah yang rusak atau roboh ya. Paham ya, dadi nek blas kae nek Qur'anmu ning atimu ya kaya omah sing rusak. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayaqul ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah thumma yaqul ya Rabbi zidh fayulbasu hullatal karamah thumma yaqulu ya Rabbi irdo anhu fayardo anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanatan rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan saking Abi Hurairah bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mature kurang lebih ngeten iki. Artosnya ngene iki, pada hari kiamat nanti Al-Qur'an itu akan datang kepada kita dan Qur'an niku matur, wahai Tuhanku, ya Allah, berilah dia perhiasan. Maka dia dipakaikan mahkota kemuliaan. Makanya sing lo jadi nyanyi apa Hafiz Indonesia ya. Ku impikan sepasang mahkota. Mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Qur'an berkata lagi, ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah. Maka dipakaikanlah perhiasan kemuliaan. Kemudian Al-Qur'an berkata mulai, wahai Tuhanku, ridhoilah dia. Maka Tuhan pun meridhoinya. Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah. Maka untuk setiap ayat yang dibaca akan ditambah satu kebaikan karo munggah. Makanya sesuk-sesuk makanya di Quran dirayane tenan ben ayat kok munggah kuwi apa ora Sid. Tapi nek kono lahan baca pada keliru disembrit karo malaikat kuwi panjange kurang panjang. Ora Sid dilatih mulai dari pondok ya cuma males. Ayat Al-Quran maupun hadis-hadis di atas memberikan keterangan begitu besar dan sangat mulia bagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Apalagi berkenan mengajar kepada anak-anak, baik anak secara biologis maupun anak didik di madrasah, pondok pesantren atau dimanapun. Karena belajar mengajar tidak terkait dengan waktu dan tempat. Seperti yang diajarkan Nabi bahwa carilah ilmu dari ayunan waktu kecil sampai ruang mahat apa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Ngoten niku ya sesuk insyaallah tentang pembagian surat-surat kalau tentang hukum isti'adah basmalah. Surat hijaiyah matur nuwun niku nembe makhraj pun. Assalamualaikum ajmain wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.